Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2024, tes pengetahuan kuantitatif, part yang ke-10. Kita akan bahas 4 soal nomor 26 sampai dengan 29. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x-1 dan f kuadrat x sama dengan fx plus 6 mempunyai solusi x1 dan x2 dengan x1 lebih besar dari x2. Nilai dari x1 min x2 adalah titik. Oke, jadi ini kita harus cari berapa nilai x1 dan x2 masing-masing. Dari persamaan ini, f kuadrat x sama dengan fx plus 6. F kuadrat x itu artinya fx yang dikuadratkan. Berarti dalam kurung 3x min 1 dikuadratkan sama dengan fx berarti 3x min 1 plus 6. Ya sudah, ini bisa kita jabarkan, kita bikin persamaan kuadrat, lalu kita cari nilai x-nya. Tapi di sini tidak saya jabarkan, kita pakai trik, yaitu permisalan. Kenapa kok dimisalkan? Karena ini bentuknya mengandung 3x min 1. Kita misalkan aja biar pemfaktorannya nggak besar-besar gitu ya. Kalian mau jabarkan nggak apa-apa, hasilnya pasti sama nanti. Ya, tapi di sini saya pakai misal. Yang dimisalkan itu A sama dengan 3x min 1, biar nggak besar angkanya. Jadi kalau gitu ini menjadi A kuadrat sama dengan 3x min 1 berarti A plus 6. Lebih simpel kan? Bawa semua ke ruas kiri, A kuadrat min A min 6 sama dengan 0. Terus kita faktorkan, kita cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya min 1, kalau dikali hasilnya min 6, itu min 3 sama plus 2. Berarti A sama dengan 3 atau A sama dengan min 2. Jadi boleh dimisalkan pakai variabel apapun ya. Yang selain X, boleh Y, boleh P, boleh Q, boleh R, dan seterusnya. Tapi di sini saya pakai A. Lanjut ya. Setelah nilai A tahu, jangan lupa dikembalikan ke permisalan. A itu tadi 3X min 1. Jadi 3X min 1 sama dengan 3. Atau 3x min 1 sama dengan min 2. Berarti ini 3x sama dengan 4 atau 3x sama dengan min 2 plus 1 berarti min 1. Jadi ini x sama dengan 4/3 atau x sama dengan min 1/3. Di sini solusinya x1 dan x2 dengan x1 lebih besar dari x2. Berarti yang lebih besar yang x1, yang 4/3 berarti. x1-nya 4/3, x2-nya min 1/3. Nilai dari x1 min x2 berarti sama dengan 4/3 dikurangi kurung min 1/3. 4 min 1 berarti 4 plus 1 berarti sama dengan 5. 5/3. Jadi ini x1 min x2. Berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah E 5/3. Soal berikutnya. Diberikan fungsi f dalam kurung 2 min x sama dengan 5 min 3x dan gx sama dengan f dalam kurung x plus 2 plus 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P itu f2 plus g inverse 7. Q itu 7. Ya sudah, berarti kita hitung berapa F2, lalu kita hitung berapa G inverse 7, kita jumlahkan, kita bandingkan dengan 7. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Kita mulai hitung dari F2 terlebih dahulu. Tetapi di sini, rumus fungsinya masih F2 min X. Biar nggak susah, kita ubah dulu menjadi Fx. Kita cari rumus Fx, baru kita hitung F2. Caranya, ya kita pakai permisalan. Yang di dalam kurung ini, 2 min X kita misalkan dengan variabel lain, misalkan A. Jadi misal, A sama dengan 2 min X. Kalau A sama dengan 2 min X, kita pindah ruas, berarti X sama dengan 2 min A, berarti ya. Kita masukkan F 2 min X kan tadi kita misalkan dengan A. Jadi FA sama dengan 5 min 3X. Jadi 5 min 3 X-nya diganti dengan dalam kurung 2 min A. Berarti sama dengan 5 min 3 kita kalikan ke dalam kurung. Berarti min 3 kali 2 itu min 6. Min 3 kali min A plus 3A. Berarti FA sama dengan
3A, 5 min 6, min 1. Berarti kalau fx, ya tinggal kita ganti variabel A dengan x, berarti sama dengan 3x min 1. Sudah, kita dapatkan fx. Sekarang kita langsung hitung f2. F2 berarti dimasukkan x-nya 2. 3 kali 2 min 1. Berarti F2 sama dengan 3 kali 2 itu 6 dikurangi 1, 5. F2 sudah tahu sama dengan 5. Sekarang kita cari G inverse 7. Nah, gini. Di sini yang diketahui Gx sama dengan F dalam kurung X plus 2 plus 2. Jadi normalnya kita cari rumus fungsi Gx dulu, lalu kita inverse, terus dimasukkan 7 ke fungsi G inverse itu. Tapi di sini kita pakai cara cepat aja, kita pakai sifat inverse fungsi, yaitu yang seperti ini, yang sering kita gunakan juga untuk menyelesaikan soal-soal terkait inverse fungsi. Jika FA sama dengan B, maka bisa dibalik menjadi F inverse B sama dengan A. Jadi kalau kita misalkan, jadi ini misal G inverse 7 ini sama dengan X, maka kalau dibalik menjadi Gx sama dengan 7. Pokoknya kalau misalkan bilangannya di dalam kurung ini ditukar sama yang di luar, itu jadinya yang awalnya G inverse menjadi G, kalau misalkan awalnya tadi G menjadi G inverse. Jadi inverse-nya pokoknya. Oke, Gx sama dengan 7, ya sudah. Gx itu tadi F dalam kurung X plus 2 plus 2. Kita masukkan F dalam kurung X plus 2, kurung tutup, plus 2 sama dengan 7. Fx plus 2 itu, kita lihat rumus Fx kan 3x min 1. Berarti kalau misalkan X diganti dengan X plus 2, maka X di ruas kanan juga diganti dengan X plus 2. Sehingga menjadi 3 dalam kurung X plus 2 min 1. Hati-hati masih ada plus 2 di sini, pindah kanan aja, jadi 7 min 2 sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke atas, berarti 3-nya kita kalikan ke dalam kurung, jadi 3x plus 6, min 1-nya pindah kanan, berarti sama dengan 5 plus 1 itu 6. Oke, berarti 3x sama dengan 6 min 6 itu 0, berarti x-nya ya 0 per 3 sama dengan 0 juga. X itu apa tadi? G inverse 7, jadi G inverse 7, tanpa kita menginverse fungsi G, kita dapatkan sama dengan 0. Ngerti ya? Jadi kalau pakai sifat, kita tidak perlu menginverse fungsi. Langsung, ya, hanya dengan Gx kita tahu bahwa nilai G inverse 7 sama dengan 0. Kalau sudah, ya kita jumlahkan. F2 ditambah G inverse 7, berarti sama dengan berapa? F2 itu 5, plus G inverse 7 itu 0. Berarti sama dengan 5. Berarti P ini sama dengan 5. Q-nya 7. 5 sama 7 lebih kecil berarti. 5 lebih kecil dari 7. P lebih kecil dari Q. Berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah B. P lebih kecil dari Q. Soal berikutnya. Diberikan fungsi fx sama dengan min 3a min x untuk suatu bilangan real A memiliki f inverse yang memenuhi f inverse dalam kurung a kuadrat min 2 sama dengan 2. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan P dan Q yang benar? P itu A, Q itu min 3. Ya sudah, berarti intinya kita hitung nilai A. Nanti kita bandingkan dengan min 3. Oke? Di sini, yang diketahui itu f inverse a kuadrat min 2 sama dengan 2. Kita pakai sifat lagi, yaitu kalau misalkan FA sama dengan B, maka kalau dibalik F inverse B sama dengan A. Jadi kalau di sini kita salin dulu, F inverse dalam kurung A kuadrat min 2 sama dengan 2 bisa kita balik menjadi F2 sama dengan A kuadrat min 2. Oke, nah F2 itu apa? Dimasukkan ke rumus fungsi Fx. Fx sama dengan min 3a min x. Jadi kalau F2, 2 ini diganti ke x. Hati-hati, jangan diganti ke a ya. Karena ini Fx, bukan Fa. Jadi kalau x diganti dengan sesuatu, diganti dengan 2 dalam hal ini, maka x di ruas kanan juga harus diganti dengan 2. Berarti di sini, min 3a tetap, min 2 sama dengan a kuadrat min 2. Ini bisa jadi persamaan kuadrat. Bawa kanan semuanya aja ya. 0 sama dengan A kuadrat plus 3A min 2 sama min 2 ini habis ya. Ya sudah,
0 sama dengan A kuadrat min 3A. Berarti 0 sama dengan ini kita faktorkan gampang. A-nya keluar dari kurung. A dalam kurung A plus 3. Berarti A sama dengan 0 atau A sama dengan min 3. Oke? Nah, gini. A ini ada dua kemungkinan. Ada 0, ada min 3. Kalau misalkan A-nya 0 dibandingkan dengan Q, 0 itu lebih besar dari min 3. Ya kan? Tapi, kalau A-nya min 3 ini sama dengan min 3. P sama dengan Q. Jadi, hubungan antara P dan Q ini nggak bisa ditentukan dengan pasti. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Yang pasti nggak mungkin lebih kecil. Tapi bisa lebih besar, bisa juga sama dengan. Nah, karena pilihannya nggak ada lebih besar sama dengan, cuma lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, ya berarti kita tidak dapat menentukan dengan pasti hubungan antara P dan Q. Jadi jawabannya yang D. Ngerti ya? Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah D, tidak dapat ditentukan. Soal berikutnya. Diberikan 3 kelompok data seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini. A itu 3, 4, 4, 9. B itu 2, K, K, 6. C itu 5, 6, 4, 5. Jika diketahui, jumlah rata-rata kelompok A dan kelompok C sama dengan 2 kali rata-rata kelompok B, nilai K adalah titik, titik, titik. Ya sudah, berarti kita bikin persamaannya. Jumlah rata-rata kelompok A dan kelompok C itu berarti kan X bar A tambah X bar C. Sama dengan 2 kali rata-rata kelompok B, berarti sama dengan 2 X bar B. Rata-rata atau X bar itu kan tinggal seluruh data dijumlahkan terus dibagi dengan banyaknya data. Berarti kalau misalkan X bar A itu 3 plus 4 plus 4 plus 9 per 4. Ditambah X bar C berarti 5 plus 6 plus 4 plus 5 per 4. Sama dengan 2 dikali X bar B berarti 2 plus K plus K plus 6 per 4. Oke, ini kita hitung. 3 tambah 4, 7, tambah 4, 11, tambah 9, 20. 20 per 4 itu 5. Plus 5 tambah 6, 11, tambah 4, 15, tambah 5, 20 juga. Bagi 4 berarti 5. Sama dengan ini yang kanan 2 sama 4 bisa langsung dicoret aja. Ini 1, ini 2. Itu 2 plus K plus K plus 6. Berarti 2K plus 8 per 2. 5 tambah 5 itu 10. Langsung 2-nya kita kalikan ke kiri ya. 10 kali 2, 20. Sama dengan 2K plus 8. Berarti 8 pindah kiri. 20 min 8, 12. Sama dengan 2K. Berarti K-nya sama dengan 12 per 2, 6. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah B6. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.